Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Ramadhani Hidayah dengan NIM E1R024100017. Di sini saya sebagai presentator pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Ikawati dengan NIM E1R024101007. Saya di sini sebagai presentator kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baika Masnia Priyanti dengan NIM E1R02410004. Saya di sini sebagai presentator ketiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zilvana dengan NIM E1R0241097. Di sini saya sebagai presentator keempat. Setelah mengenal anggota kelompok saya, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Project Based Learning. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik melalui kegiatan proyek. Dalam model ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung dalam merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu proyek. Dengan demikian, PJBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman konsep secara lebih mendalam melalui kegiatan yang bersifat kontekstual dan aplikatif serta berkaitan dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam PJBL, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi langsung terlibat dalam kegiatan nyata melalui proyek. Hal ini membuat siswa lebih aktif, lebih mudah memahami materi, dan mampu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran juga menjadi lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri proses belajar tersebut. Adapun pengertian secara umum. Secara umum, Project Based Learning dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek yang diberikan biasanya berkaitan dengan permasalahan nyata, sehingga peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, bekerja sama, serta mampu menghasilkan suatu produk atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ini berarti bahwa proses belajar berpusat pada tugas proyek yang harus diselesaikan siswa. Melalui proyek tersebut, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar bekerja sama, berpikir kritis, serta menghasilkan karya nyata sebagai hasil pembelajaran. Adapun pengertian Project Based Learning menurut para ahli. Yang pertama, Thomas. Menurut Thomas, Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan mereka dalam kegiatan investigasi terhadap suatu permasalahan yang kompleks sehingga menghasilkan produk nyata sebagai hasil pembelajaran. Maksudnya, siswa dilibatkan dalam menyelidiki atau mencari solusi dari masalah yang cukup sulit. Dalam proses ini, siswa belajar berpikir mendalam, akhirnya mampu menghasilkan suatu karya atau solusi yang nyata. Yang kedua, menurut Beck Institute for Education, menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses penyelidikan yang terstruktur dengan menghasilkan produk atau karya sebagai bentuk hasil belajar. Artinya, siswa belajar dengan cara mencari dan menemukan informasi secara bertahap dan terarah. Proses belajar tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga aktif mencari pengetahuan hingga menghasilkan suatu karya sebagai bukti hasil belajar. Yang ketiga, menurut Bell dan Stefani, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang bermakna sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa PJBL tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga melatih kemampuan penting seperti berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata.
Selanjutnya, menurut Grant dan Lilly, menurut Michelle, Mr. Grant dan J. Gary Lilly, Project-Based Learning merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik terlibat aktif dalam proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata dengan penekanan pada pemecahan masalah, penerapan pengetahuan, dan kerjasama. Ini berarti siswa belajar melalui proyek yang benar-benar berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam proses tersebut, siswa tidak hanya menggunakan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga belajar bekerja sama dengan orang lain dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang terakhir, menurut Rizka Sari, Project-Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan tantangan kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Artinya, siswa diberikan masalah nyata sebagai tantangan untuk diselesaikan bersama kelompok. Hal ini melatih kerjasama, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah proses pembelajaran Project-Based Learning. Model ini dikembangkan oleh Bosch Institute for Education dan diadopsi dalam kurikulum Merdeka, terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Merupakan langkah pembuka pembelajaran menggunakan pertanyaan utama yang mampu mendorong siswa untuk aktif yang bergerak dan belajar. Pertanyaan yang disusun harus memenuhi syarat nyata, tidak memiliki satu jawaban baku, dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membuat pembelajaran terasa lebih bermakna dan menarik bagi mereka. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Dilakukan bersama antara guru dan siswa secara teratur dan sistematis. Dalam tahap ini, disusun hal-hal penting seperti aturan kesepakatan kerja, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta penentuan segala sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari bahan, alat, hingga waktu. Tujuannya agar pelaksanaan proyek berjalan lancar, terarah, dan setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah ketiga yaitu menyusun jadwal. Guru dan siswa bekerja sama untuk menyusun jadwal kegiatan proyek. Hal ini penting agar seluruh tahapan selesai dalam tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Langkah yang keempat yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertindak sebagai pembimbing yang mengawasi perkembangan pekerjaan siswa, serta memberikan bantuan jika diperlukan. Pemantauan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai rencana yang telah disepakati. Langkah yang kelima yaitu menguji hasil. Pada tahap ini, guru menilai hasil kerja siswa untuk melihat seberapa jauh mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses pengerjaan hingga hasil akhir yang dihasilkan. Nah, langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Ini adalah tahap terakhir di mana guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang sudah dipelajari, bagian mana yang berjalan baik, dan aspek apa yang masih perlu diperbaiki untuk kegiatan di masa yang akan mendatang. Nah, saya akan mempresentasikan simulasi penerapan model pembelajaran Project-Based Learning atau PJBL pada mata pelajaran matematika kelas 8 dengan topik statistika. Nah, proyek yang digunakan adalah survei tentang minat dan kendala ekstrakurikuler di sekolah. Langkah pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Guru memulai dengan menyajikan masalah nyata, yaitu kepala sekolah membutuhkan evaluasi ekstrakurikuler. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan ini bersifat terbuka dan menata. Siswa harus melakukan survei, mengolah data, dan menyajikannya agar sekolah bisa mengambil keputusan. Dengan pertanyaan seperti ini, siswa akan termotivasi karena mereka merasa dilibatkan dalam pemecahan masalah nyata di sekolah. Nah, pada langkah kedua, guru dan siswa bersama-sama merancang proyek. Tugas-tugas di samping ini disepakati bersama. Dalam proyek ini, siswa akan bekerja dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok memiliki pembagian peran seperti ketua, notulis, pengumpul data, analisis, dan desainer. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu merancang tugas, bukan memberi jawaban. Yang penting dalam langkah ini adalah semua siswa memahami apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana penilaiannya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal. Jadwal ini dibuat bersama agar siswa memiliki target waktu yang jelas.
Total proyek berlangsung sekitar 2 minggu atau 8 hari kalender dengan 3-4 kali pertemuan tatap muka di kelas. Nah, jadwal ini bersifat fleksibel, tetapi ada batas akhir yang harus dipatuhi. Guru bertugas mengingatkan tenggat waktu dan membantu kelompok yang tertinggal. Nah, dengan jadwal yang jelas, siswa belajar mengatur waktu dan bertanggung jawab terhadap target kelompok. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah monitoring. Disinilah peran guru sangat penting. Guru tidak boleh hanya duduk di depan kelas, tetapi harus aktif berkeliling, bertanya, dan memeriksa pekerjaan siswa. Monitoring bertujuan untuk mencegah kesalahan yang meluas, memberikan bantuan tepat waktu, dan memotivasi siswa. Nah, yang perlu diingat, guru tidak boleh langsung memberi jawaban, tetapi cukup memberikan pertanyaan pemandu agar siswa menemukan sendiri kesalahannya. Misalnya, daripada bilang salah, guru bisa bertanya, coba periksa lagi, apakah jumlah responden di tabelmu sudah benar? Nah, langkah yang kelima adalah uji hasil. Berbeda dengan ulangan biasa, uji hasil dalam PJBL dilakukan melalui presentasi dan pameran. Setiap kelompok mempresentasikan hasil survei mereka di depan kelas. Rubrik penilaian sudah disampaikan sejak awal agar siswa tahu kriteria keberhasilan. Komponen terbesar adalah ketepatan perhitungan dan kesesuaian diagram dengan data. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Setelah presentasi selesai, guru mengajak siswa berefleksi. Refleksi tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses. Siswa diajak mengakui kesulitan mereka. Nah, belajar dari kesalahan dan merencanakan perbaikan untuk proyek berikutnya. Guru juga bisa mengevaluasi diri apakah monitoring sudah cukup baik atau jadwal yang dibuat terlalu padat. Nah, refleksi bisa dilakukan secara lisan dalam diskusi kelas atau tertulis dalam jurnal pribadi. Langkah ini sering dilupakan, padahal sangat penting untuk pembelajaran jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Project Based Learning atau PJBL. Pertama, kelebihan dari Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar, yang dimana pada lingkungan belajar yang menyenangkan dapat membuat siswa lebih tekun dan terlibat sepenuhnya dalam mencapai sebuah target. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, yang dimana di sini dapat melatih siswa untuk memecahkan masalah yang kompleks, menemukan akar masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, menekankan kerja kelompok untuk melatih kemampuan pertukaran informasi dan keterampilan sosial. Selanjutnya, dapat mendorong kreativitas dan kemampuan akademik, yang dimana di sini PJBL merancang sesuatu untuk membantu siswa menyerap pengetahuan lebih dalam dan meningkatkan hasil belajar. Kelebihan selanjutnya yaitu melatih kemampuan manajemen sumber daya dan waktu, yang dimana PJBL dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengorganisasi proyek, informasi, dan alokasi waktu secara efektif. Kelebihan selanjutnya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dimana PJBL ini membuat siswa menjadi pembelajaran yang aktif, yang dapat merancang prosesnya sendiri, sementara guru sebagai fasilitator. Kelebihan selanjutnya yaitu menghasilkan produk yang nyata dan dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang siswa, yang dimana pengalaman untuk mempresentasikan produk nyata dapat meningkatkan kemampuan public speaking dan rasa percaya diri. Selanjutnya, dapat mengembangkan berpikir tingkat tinggi, yang dimana PJBL ini dapat mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengelola data sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, kekurangan dari Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama, PJBL ini manajemen waktunya yang signifikan, yang dimana membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek dibandingkan dengan model yang konvensional. Kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan biaya dan fasilitas yang besar, yang dimana pada PJBL ini memerlukan biaya yang tinggi serta persiapan peralatan dan bahan yang memadai. Kekurangan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan partisipasi peserta didik, yang dimana risiko adanya peserta didik yang pasif yang dapat menyebabkan ketimpangan pemahaman individu. Kekurangan selanjutnya yaitu potensi gangguan kondusivitas kelas, yang dimana diskusi yang aktif dapat memicu situasi kelas yang kurang tertib dan memerlukan pengawasan ekstra. Kekurangan selanjutnya yaitu dapat menyebabkan risiko ketimpangan pemahaman materi. Jika topik yang berbeda-beda, siswa dikhawatirkan hanya menguasai bidang spesifiknya saja. Kekurangan yang selanjutnya yaitu
tantangan transisi bagi pengajar, yang dimana sulitnya perubahan paradigma guru dari peran utama menjadi fasilitator bagi yang terbiasa menggunakan metode yang tradisional. Kekurangan yang terakhir yaitu kompleksitas masalah dunia nyata, yang dimana masalah lapangan yang rumit dapat menuntut pendidik bekerja lebih keras memfasilitasi kemandirian siswa.